Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Muhammad Ramdan, selaku pembicara kedua Tim Pro. Lalu Regina Anjani selaku pembicara pertama, serta Wildan selaku pembicara ketiga Tim Nadiem Makarim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan topik mengenai perluasan wewenang jaksa dalam melakukan penyelidikan tindak pidana khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hasanah, hukum itu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Gustav Reisberg, yang di dalamnya ada ajaran moral praktis bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Tim Nadiem Makarim bertindak sebagai Tim Pro. Saya Regina Anjani sebagai pembicara pertama, dan dua rekan saya Taufik Muhammad Ramdan sebagai pembicara kedua, dan Wildan Reksa sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, perdebatan kali ini hadir karena pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua, azas dominus litis adalah azas yang memberikan kewenangan terhadap jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap penuntutan atau tidak. Dewan juri yang terhormat, terdapat 3 pertanyaan mendasar pada mosi kali ini. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas fungsi sebagaimana berdasarkan undang-undang. Yang kedua, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan mengemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, kasus pidana khusus merupakan jenis perkara yang berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu berlaku terhadap orang tertentu. Maka Dewan Juri yang terhormat menyetujui mosi perdebatan kita hari ini adalah merupakan konsekuensi logis. Mekanisme penyelidikan jaksa yang kami tawarkan adalah sebatas pada tindak pidana tertentu, yaitu misalnya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Jaksa di sini berperan sebagai penyidik dan juga penuntut umum, maka peranannya di sini adalah secara penal, yaitu sangat dominan. Artinya, pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Dewan juri yang terhormat, keberpihakan kami dalam mosi ini dilandasi dengan 3 argumentasi utama. Yang pertama, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, seluruh negara di dunia mekanisme penyelidikan tidak dilakukan hanya dengan satu lembaga saja. Yang ketiga, mekanisme ini telah dipercaya akan memberikan efektivitas untuk menyelesaikan tindak pidana khusus. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai Tim Pro dengan bangga sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya mengelaborasi bangunan argumentasi yang sudah sangat baik disampaikan oleh rekan kami pembicara pertama dengan mosi perdebatan perluasan wewenang jaksa dalam melakukan penyelidikan tindak pidana khusus. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019. Mohon maaf, maksud saya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan juga bahwa badan-badan lain termasuk jaksa memiliki fungsi kekuasaan kehakiman. Sedangkan pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memiliki salah satu fungsi penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang tidak hanya berfungsi melakukan penuntutan, melainkan juga fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu, pelaksanaan putusan hakim, dan pemberian jasa hukum maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan diundangkan, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tahun 2004 tentang kejaksaan, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada jaksa. Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan oleh jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan. Alasannya, yang pertama, karena secara praktis fungsi penyelidikan adalah untuk membantu proses penyidikan, dalam arti mengumpulkan bukti dan petunjuk yang meyakinkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Dapat dikatakan, penyelidikan pada dasarnya adalah bagian dari penyidikan. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki penyelidik yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Kewenangan tersebut dimiliki juga oleh penyidik, di mana kewenangan yang dimiliki penyidik lebih luas daripada itu, yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri, bagian penyelidikan diletakkan dalam bab tentang penyidikan, yaitu bab 17. Kedua, dalam tahap penyelidikan, penyelidik tidak memiliki kewenangan melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau kewenangan yang dapat merampas atau mengurangi hak asasi seseorang, sehingga hampir tidak ada pihak yang kepentingannya terancam dan dirugikan dengan dilakukannya kegiatan penyelidikan oleh jaksa. Terakhir, proses penyelidikan biasanya dilakukan secara tertutup atau rahasia untuk menjamin keberhasilan terungkapnya kejahatan dan menjaga hak-hak terduga pelaku yang belum tentu menjadi tersangka. Dari argumen-argumen yang dipaparkan, terdapat implikasi-implikasi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan yang mengatur penyelidikan secara eksplisit pada pasal 30B ayat A, bahwa jaksa memiliki fungsi penyelidikan. Sebelum itu, jaksa tidak pernah dipersoalkan ketika melakukan penyelidikan. Artinya, penyelidikan itu memberikan manfaat yang harus dipertahankan sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu memberikan kebermanfaatan. Kedua, limitasi bahwa jaksa berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu atau khusus. Artinya, tidak seluruh tindak pidana dilakukan penyelidikan oleh jaksa. Sesuai dengan pasal 30 ayat D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang berbunyi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Karena penyelidikan adalah bagian daripada penyidikan, maka sangat logis dan menjadi konsekuensi logis bahwa mosi kali ini harus dipertahankan. Terima kasih. Ecum et bonum est legum. Apa yang adil dan baik adalah hukum ya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, pemerhati hukum yang kami hormati, penyelidik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah disampaikan dalam argumentasi pembicara 1 dan 2 kami yang menemukan sebagai tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dewan juri yang terhormat, penyelidikan sebagaimana yang dilakukan oleh kejaksaan guna untuk menyelidiki peristiwa tindak pidana tertentu. Hal ini tentu merupakan suatu terobosan baru yang dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi tindak peradilan hukum di Indonesia.
Sebagaimana pembicara 1 dan 2 kami sampaikan, bahwasanya dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa juga badan-badan lain termasuk jaksa memiliki fungsi sebagai kekuasaan kehakiman, yang kemudian diperinci dan diperjelas dalam pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang juga menyebutkan salah satu fungsi dari kejaksaan adalah penyelidikan dan penyidikan. Dewan juri yang terhormat, dengan demikian dapat kita lihat bahwasanya kejaksaan merupakan suatu lembaga penegakan hukum yang memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan. Dewan juri yang terhormat, dapat kita lihat bahwasanya jika kita melihat negara-negara lain seperti Belanda, yang dimana jaksa yang ada di Belanda dapat melakukan tindak penyelidikan terutama dalam kasus tindak pidana tertentu. Penyelidikan dilakukan dalam kasus tindak pidana tertentu oleh kejaksaan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Sehingga dalam hal ini, jaksa dapat menjadi alat bantu untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut dan bersamaan dengan KPK. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana teori utilitas yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu hal yang baik yang untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Yang dimana dalam hal ini hukum dapat dibenarkan jika penjelasannya mengkristalisasi dua efek, yakni pertama, konsekuensi hukum ialah untuk mencegah agar di masa depan kejahatan hukum tidak terulang lagi. Yang kedua adalah untuk memberikan efek puas dan jerak terhadap korban dan pelaku. Sehingga dapat kita lihat dengan adanya tindak penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan ini, maka hukum yang ada di Indonesia, terutama hukum pra-peradilan, dapat menjadi suatu hal yang memberikan efek jera dan juga dapat memberikan suatu efek untuk mencegah terjadinya konsekuensi hukum jika terjadi suatu tindak pidana khusus. Wewenang yang dilakukan oleh penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dewan juri yang terhormat, kejaksaan sebagai lembaga peradilan yang menjalani fungsi eksekutif niscaya memerlukan penguatan kelembagaan dan kewenangan yang dimilikinya. Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional, adaptif, dan responsif, guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang ada dalam masyarakat dan dengan tuntutan zaman yang berkembang dengan pesat saat ini. Juga selaras dengan asas-asas hukum yang bersifat universal. Untuk itu, kejaksaan dituntut tidak hanya melaksanakan fungsi dengan baik, tetapi juga harus mampu membentuk jati dirinya sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, bukan sebagai alat kekuasaan pemerintah. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim Pro dengan bangga menyatakan bahwa kami menyetujui mosi bahwasanya perluasan wewenang penyelidikan bagi kejaksaan dalam tindak pidana tertentu. Karena dengan hal ini kejaksaan dapat menjadi suatu lembaga institusi yang profesional dan adaptif dan juga dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman sebagaimana yang ada dalam hukum di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan dengan bangga kami selaku tim Pro menyetujui dengan adanya mosi perluasan wewenang bagi kejaksaan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim Pro dengan bangga menyatakan persetujuan kami dengan mosi perluasan wewenang kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dalam tindak pidana tertentu. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Regina Anjani sebagai pembicara 1 ingin menyampaikan kesimpulan, saran, dan rekomendasi pada mosi perdebatan kali ini, yaitu kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang tidak hanya berfungsi melakukan penuntutan, melainkan juga berfungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu, pelaksanaan putusan hakim, dan pemberian jasa hukum maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Karena secara praktis, fungsi penyelidikan adalah untuk membantu proses penyidikan. Penyelidikan oleh jaksa tidak memberikan kerugian, bahkan memberikan kebermanfaatan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat,
Keberpihakan kami dalam mosi ini dilandasi dengan 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, seluruh negara di dunia mekanisme penyelidikan tidak hanya dilakukan dengan satu lembaga saja. Yang ketiga, mekanisme ini telah dipercaya untuk memberikan efektivitas dalam menyelesaikan tindak pidana khusus. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro dengan bangga dan sangat-sangat bangga menyetujui mosi perdebatan kali ini. Terima kasih.